Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Siti Mahmudah, guru SMA Negeri 2 Kendal, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fasilitator saya Ibu Sri Winarti SPD SD. Sedangkan pengajar praktek saya Ibu Ana Khairul Umami SS. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam. Anak-anak itu bagaikan biji jagung yang ditanam. Bila biji jagung yang ditanam ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tidak dirawat oleh Pak Tani, maka biji jagung mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Filosofi Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah perubahan. Dalam pendidikan harus selalu mengalami perubahan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini adalah keadaan, yaitu lingkungan, baik kultur budayanya, kondisi alam geografisnya, dan juga merupakan karakter dari anak itu sendiri. Sedangkan untuk kodrat zaman yaitu perubahan dari waktu ke waktu. Waktu sekarang berbeda dengan waktu yang dulu. Sehingga dalam mendidik, dalam kita menuntun tidak sama dengan zaman yang dulu. Filosofi Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah pendidikan berpusat pada murid. Peran pendidik sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso, tutwuri handayani, yaitu peran guru menjadi teladan, memberikan semangat atau motivasi, dan memberikan kekuatan. Apabila semboyan ini dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap anak didik kita. Implementasi di sekolah saya yaitu di SMA Negeri 2 Kendal adalah yaitu adanya ekstrakurikuler. Anak-anak diberi kesempatan untuk memilih ekstrakurikuler sesuai minat dan bakatnya. Di sini ada paskibraka, ada pramuka, ada futsal, ada taekwondo, bela diri, rebana, dan yang lain-lainnya. Di SMA 2 Kendal juga anak-anak mendapatkan bimbingan, baik dari dalam maupun dari luar. Yaitu kalau dari dalam adalah bimbingan bersama dengan Bapak Ibu Guru, sedangkan yang dari luar diantaranya yaitu penyuluhan anti narkoba, yaitu dari BNN. Penguatan bela negara dari Kodim, sedangkan penyuluhan kesehatan yaitu dari Dinas Kesehatan. Anak-anak juga diberi kesempatan untuk
berwirausaha, yaitu menjajakan makanan dan minuman hasil karya sendiri maupun hasil karya orang lain. Kemudian juga tiap pagi ada literasi, yaitu literasi baca puisi, literasi numerasi, literasi Al-Quran, dan juga literasi buku pengetahuan umum. Sedangkan implementasi dalam pembelajaran, yaitu saya sebagai pendidik juga memberikan bimbingan, memberikan tuntunan kepada murid, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Artinya kalau secara langsung yaitu melalui tatap muka langsung, sedangkan yang tidak langsung bisa melalui dengan WA. Dengan mempertimbangkan kodrat alam, siswa saya beri kesempatan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu ada yang membuat poster, ada yang membuat PowerPoint, ada yang membuat mading, ada juga yang membuat makalah. Sesuai dengan kodrat zaman sekarang, maka anak-anak saya beri kesempatan untuk mempergunakan aplikasi yang ada di HP mereka untuk mengerjakan tugas, untuk menyelesaikan tugas-tugas. Tantangan saya yaitu setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan kemampuan untuk memahami dan mengenal murid. Di sini guru harus selalu meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan berliterasi untuk memahami dan mengenal karakteristik murid. Tantangan berikutnya yaitu adanya murid yang kurang berminat dalam belajar sehingga dapat mengganggu murid yang lainnya. Solusinya, guru selalu memberikan motivasi dan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid akan merasa senang dan aktif dalam pembelajaran. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebagai pendidik, teruslah belajar dan berkarya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.